sciences. Jadi ranahnya lebih epistemologis. Kadang-kadang juga disebut ranah logis gitu nanti oleh Heidegger, tapi epistemologis ranah. Jadi makin meluas ya, dari kalau Schleiermacher itu metodis, Dilthey itu epistemologis. Pada Heidegger yang berikutnya nanti kita akan lihat itu lebih luas lagi, levelnya ontologis gitu ya, levelnya ontologis. Baik, saya akan share screen. Ya, jadi kita bicara sekarang mengenai gagasannya Heidegger yang merupakan biang keladi yang sangat mengubah cara berpikir filsafat sejak abad 20 sampai abad 21 ya. Hampir semua pemikir kontemporer di bidang filsafat khususnya itu tuh sangat terpengaruh oleh Heidegger dalam satu dan lain cara. Bagaimana pemikirannya? Ya ini sejauh menyangkut hermeneutik saja karena Heidegger bicara panjang lebar ke banyak arah sih sebenarnya. Begini, jadi Heidegger itu dipengaruhi oleh Dilthey seperti halnya. Sebenarnya Heidegger adalah muridnya Husserl, tapi Husserl juga sangat dipengaruhi oleh Dilthey. Itu. Jadi maka Heidegger pun dipengaruhi oleh Dilthey. Tapi sekaligus juga mengkritik Dilthey gitu ya. Jadi bila Dilthey mencari dasar logis human sciences, logika human sciences itu beda kata Dilthey kan temporary, arahnya ke makna bukan mencari hukum alam. Heidegger mencari dasar ontologis perspektif manusia gitu. Jadi ini bedanya antara Dilthey dan Heidegger. Jadi bila Dilthey mencari dasar logis human sciences, Heidegger mencari dasar ontologis perspektif manusia, bukan hanya human sciences yang dipersoalkan oleh Heidegger itu. Tapi ya manusia dalam kaitannya dengan inti seluruh realitas yang dia sebut Sein atau being gitu ya. Being itu. Bagaimana sih keterkaitan kita antara manusia kita dengan sang inti realitas yang dulu secara konvensional biasa kita sebut Tuhan atau apalah ya, Brahman atau apa semacam itu. Tapi Heidegger tidak suka menggunakan istilah-istilah itu. Dia menggunakan ada. Kalau semuanya segala sesuatunya ada, maka ada itu sendiri apa? Inti realitas itu, being itu, Sein itu apa sih gitu. Oke, jadi kalau menurut Heidegger, dasar ontologis itu bukan seperti yang dibayangkan Descartes di abad 17 ya. Descartes itu kan yang gembongnya modernisme. Descartes itu prinsipnya saya berpikir maka saya ada. Nah, ini dikritik oleh Heidegger. Ya enggak lah katanya gitu ya. Dasar ontologis itu saya ada maka saya berpikir. Sebenarnya ini common sense biasa aja. Cuma artinya ini logis aja gitu. Saya ada maka saya berpikir. Tentu ini bukan ide filosofis yang sangat hebat sebenarnya. Common sense. Tapi ini menjadi dianggap penting karena membalikkan apa yang dicanangkan oleh Descartes di awal modernisme, yaitu saya berpikir maka saya ada. Jadi logis aja ini sebenarnya nggak benar gitu. Saya ada dulu maka saya berpikir. Nah, Heidegger mengembalikan pada fakta yang sederhana ini. Saya ada dulu maka saya berpikir. Nah, lebih lanjut, saya adalah apa itu saya? Saya adalah being in the world, ya. Yang dia sebut Dasein. Dasein
Kalau bahasa Inggrisnya ya being there, ada di situ, gitu. Ada di situ. Ini juga seperti sederhana, tapi sebenarnya konsekuensinya besar. Artinya begini, Bapak Ibu. Karena ada di dunia, jadi being in the world ya, being in the world. Karena saya itu makhluk yang ada di dunia. Gitu. Karena ada di dunia, maka manusia memiliki karakter dasar ya, atau kondisi dasar. Karena dia adalah ada di dunia itu artinya kita bagian dari dunia. Maksudnya itu sih, ada di dunia itu maksudnya kita adalah part of the world. Ini misalnya gitu. Tapi tentu realitas itu lebih luas dari sekedar planet bumi. Tapi kita bagian dari realitas itu, gitu ya. Nah, ini tuh mendasar kalau dalam alur berpikir Barat, karena sejak Descartes, Bapak Ibu, sejak Descartes itu alam suasana berpikirnya itu saya itu bukan dunia, saya itu makhluk tertentu yang memikirkan tentang dunia gitu ya. Yang konkretnya saya itu subjek, dunia itu semua itu objek gitu. Nah, itu konsekuensi dari pemikiran Descartes. Rutenya panjang, tapi kira-kira seperti itu. Terlanjur ada dualisme yang biasa disebut dualisme kartesian gitu. Jadi kita subjek itu seperti bukan bagian dari dunia, dunia itu objek yang kita eksplorasi, kita eksploitasi bahkan gitu. Nah, tapi kalau konsekuensi dari berpikir Heidegger ini enggak gitu. Sebaliknya, kita adalah bagian dari dunia. Kita adalah bagian dari dunia. Gitu. Maka kalau bagi Heidegger kemudian kita memiliki cara pandang yang khas sebenarnya sebagai bagian dari dunia, yaitu ya ini yang disebut eksistensialia itu ya, bahwa kita bisa memahami dunia Verstehen itu bahwa kita bisa memahami, Yang kedua, kita selalu berada dalam konteks tertentu yang disebutnya Befindlichkeit itu ya. Kita berada dalam konteks tertentu. Saya kira ini yang nomor 2 ini lebih jelas gitu ya. Karena kita adalah bagian dari dunia, maka pikiran itu bukan sesuatu yang netral gitu ya. Kita selalu pikiran-pikiran kita itu bagian dari situasi dan kondisi tertentu, itu maksudnya konteks. Konteks itu maksudnya begitu. Yang ketiga, kita itu makhluk yang berbahasa atau makhluk yang berbicara. Itu. Makhluk yang berbahasa. Jadi sekali lagi, karena kita adalah bagian dari dunia, maka kita bisa memahami dunia. Gitu loh maksudnya. Karena kita bagian dari dunia, maka kita bisa memahami dunia. Karena we are a part of it. Kalau kita bagian dari sesuatu, maka kita bisa memahami sesuatu itu. Kita bagian dari dunia, maka kita bisa memahami dunia itu. Tapi konsekuensi lain tadi itu kita selalu berada di dalam situasi dan kondisi tertentu. Tidak pernah sangat netral gitu. Kita selalu berada dalam konteks tertentu. Seperti konteks perkuliahan kita ini. Kita kuliah di dalam jam 11 ini, dan konteks yang jelas kita hadapi adalah kita online gitu ya, bukan offline, sehingga memang terbatas juga. Nah, kayak gitu-gitulah. Jadi ada situasi dan kondisi yang mau tidak mau khusus gitu ya. Tidak bisa benar-benar universal, itu itu bagian dari kodrat kita, katakanlah, adalah kontekstualitas itu. Bagaimanapun selalu berada dalam konteks tertentu. Dan nyatanya kita entah bagaimana cara kita berada itu juga melalui bahasa. Kita memahami segala hal melalui bahasa. Dan kita berkomunikasi, membentuk hidup kita, membangun hidup kita dengan cara menggunakan bahasa dalam komunikasi.
ataupun dalam berabstraksi menjadi pengetahuan dan sebagainya. Bahasa itu menjadi sesuatu yang begitu esensial di dalam dunia manusia. Oke, baik untuk berbicara maupun untuk berpikir dan untuk berhubungan gitu ya. Keempat, kita mempunyai keunikan lain yaitu kepedulian tertentu ya. Kepentingan, kepedulian tertentu itu juga unik gitu. Itu juga unik. Kepentingan zorge, kepedulian tertentu. Ya, itu. Ini konsekuensi apalah yang karakter dasar manusia sebagai Dasein, sebagai sang ada tapi yang mewujud dalam bentuk tertentu. Artinya ada di dunia gitu kan. Memang ini di satu pihak abstrak tapi di sisi lain sebenarnya konkret gitu. Dengan kata lain lagi, manusia adalah ada being tadi yang inti itu yang mengada, yang memunculkan diri dalam sosok tertentu manusia. Artinya kita adalah bagian dari Sang Maha Ada itu, seperti wujud dari Sang Maha Ada itu. Tentu bukan wujud keseluruhan, tapi atau kalau dibalik, Sang Maha Ada itu tampil sebagian di dalam sosok manusia dan kehidupan manusia. Maka disebut oleh Heidegger, manusia adalah cara berada atau salah satu cara berada dari Sang Maha Ada itu, gitu. Atau tampilnya Sang Maha Ada itu, being. Manusia adalah sebenarnya intuisi dalam agama-agama ada sih mirip-mirip ini kalau disebut khalifah Allah, itu juga seperti wakil Tuhan. Dalam kekristenan bahkan lebih tajamnya disebut imago Dei, the image of God gitu kan. Saya kira ini semacam istilah lain memang dengan konsekuensi yang berbeda juga. Tapi kira-kira seperti itu kalau mau membayangkan peristilahan-peristilahan yang kedengarannya sulit karena Heidegger itu menciptakan sendiri istilah-istilah itu gitu ya. Jadi agak terlalu abstrak kalau mau dibayangkan supaya bisa dipahami. Kalau dalam kekristenan itu disebutnya imago Dei itu the image of God ya. Apa tuh namanya? Kan manusia diciptakan seperti Tuhan gitu, bahkan menjadi gambaran Tuhan. Nah, kira-kira hampir seperti itu. Itu dalam istilah Heidegger, manusia adalah cara berada Sang Ada, mode of being, cara berada Sang Ada itu sendiri. Artinya Sang Ada itu sendiri sebagai tampil, being as existing, gitu ya. Tapi juga jadi dia merumuskan dengan berbagai cara ya, Heidegger itu merumuskan dengan berbagai cara, gimana konsekuensi kalau disebut bahwa kita itu being in the world itu juga kemudian dibalik ya, Sang Ada yang sesungguhnya yang tampil di dalam manusia, dalam kehidupan manusia. Tapi itu sekaligus, kata dia, kita ini, manusia ini, atau Dasein disebutnya itu sekaligus potentiality for being. Jadi memang manusia itu adalah tampilan dari Sang Inti, Sang Ada itu. Tapi sekaligus bukan tampilan yang sekali jadi, gitu kira-kira dibayangkan. Tampilan yang terus berkembang, ya, terus menjadi. Maka istilah kunci dari Heidegger adalah juga bukan being pertama-tama pada akhirnya, tapi becoming, gitu kan ya. Jadi memang kita itu tampilan dari Sang Being, Sang Maha Ada, tapi yang berkembang terus juga. Maka kita adalah potentiality for being. Kita itu selalu potensi
yang terus-menerus mencoba memahami pemahaman kita tentang being, tentang ada itu sendiri berkembang terus. Pemahaman kita tentang being itu berkembang terus. Jadi yang ada sekarang itu hanya potensi-potensi gitu. Dan kita being itu menampilkan dirinya dalam kehidupan kita secara berbeda-beda. Jadi aspek-aspek dari being itu menghadirkan diri bersama dengan gerak kehidupan manusia. Kalau dalam konteks manusia seperti itu gitu. Jadi akhirnya intinya apa akhirnya being itu? Entah itu mau kita pahami sebagai Tuhan atau inti realitas itu sendiri, itu yang kita tangkap hanya sebagian-sebagian. Konsekuensinya begitu. Yang kita tangkap tuh hanya sebagian-sebagian terus dan tidak akan pernah ada akhirnya. Jadi being itu sesungguhnya apa? Itu menampilkan diri bersama dengan dinamika kehidupan kita. Dan gitu. Aspek-aspeknya itu bermunculan terus dalam aneka peristiwa dalam dinamika hidup manusia. Apa artinya being, baik sebagai kata benda, ada maupun sebagai kata kerja, hidup ya. Hidup tuh akhirnya apa? Inti realitas tuh akhirnya apa? Hanya kita pahami sedikit demi sedikit bersama dengan gerakan kehidupan itu sendiri. Dalam arti itu, being itu akhirnya pada Heidegger itu becoming gitu ya. Becoming. Kita tidak akan pernah tahu secara mutlak pada akhirnya sang ada itu sesungguhnya apa gitu, dan hidup ini sesungguhnya apa, realitas itu sesungguhnya apa, itu berkembang terus. Jadi kita nggak tahu berhentinya dan mutlaknya itu di mana gitu. Kalau pakai bahasa sains tuh akhirnya yang objektif dan pasti itu apa gitu, itu susah. Nah ini cara berpikir yang memang baru dibanding modernisme yang sebelumnya berkembang. Yang modernisme yang sebelumnya berkembang itu begini kan, selalu mau mencari pola di dalam realitas. Sains itu kerjanya mencari pola-pola umum gitu. Dan sekali didapat pola itu, seakan-akan itulah kepastian objektif gitu ya, si pola itu. Padahal sebenarnya itu apa ya, kehidupan itu ada polanya tak terbatas gitu, tidak hanya itu. Misalnya Newton menemukan pola hubungan antar planeter yang disebut hukum gravitasi. Itu hanya salah satu pola kalau bagi Heidegger. Kira-kira gitu kalau ilustrasinya. Ada banyak sekali pola karena hidup ini kompleks. Dan itu baru muncul, baru kita temukan, baru terlihat bersama dengan dinamika hidup kita. Gravitasi ya oke, tapi itu bukan satu-satunya gitu. Pola gitu. Kira-kira konsekuensinya jadinya gitu. Karena ini kita ini seluruh kehidupan kita ini adalah potentiality for being. Jadi intinya sang being itu sendiri super kompleks. Paling kita pahami aspek-aspeknya sedikit demi sedikit bersama dengan dinamika hidup kita. Nah ini berbeda sekali dengan kerangka berpikir modern. Oke? Nah maka ini ada konsekuensinya. Memang pikiran yang agak pelik, tapi ini ada konsekuensinya bagi konsep kunci Verstehen itu yang sudah dikembangkan sejak Dilthey. Verstehen, memahami itu akhirnya apa? Maka memahami atau Verstehen itu artinya being which discloses itself. Memahami itu membiarkan sang ada itu sendiri bicara, tampil sedikit demi sedikit kita tangkapi melalui pengalaman-pengalaman kita, dan selagi kehidupan ini masih berjalan terus ya ini proses yang tanpa akhir. Atau kalau kita konkretkan, Tuhan itu sesungguhnya apa dan maunya Tuhan itu tentang hidup ini sebenarnya apa gitu. Yang dikehendaki itu sebenarnya apa. Itu yang kita tangkap selalu hanya aspek-aspek tertentu karena kita selalu menangkap berdasarkan konteks tertentu. Dan konteks itu bergerak juga masalahnya, berubah terus gitu. Persis seperti kehidupan kita bergerak terus. Nah, di situ kita akan menemukan aspek-aspek baru lagi gitu ya.
Kalau dari sudut manusia, kalau dari sudut sang Tuhannya, Tuhan itu kemudian menampilkan sisi-sisi tertentunya bersama dengan dinamika kehidupan kita. Sesuatu yang juga prosesnya tanpa akhir. Gitu konsekuensinya itu. Jadi, kalau dalam bahasa filsafat, kita tidak akan pernah tahu being yang sesungguhnya itu secara total, exhaustif, total gitu, objektif. Sesungguhnya apa itu, ya kita masih berjalan terus. Dan kita melihat aja bagaimana being itu tampil di dalam dinamika pengalaman kita. Dalam memudahkan itu, ya Tuhan itu mutlaknya seperti apa, kehendaknya tentang kehidupannya seperti apa, ya kita tangkapi hanya sebagian-sebagian ya melalui peristiwa-peristiwa dalam hidup kita. Itu yang dimaksud being itu menyingkapkan dirinya sendiri. Being which discloses itself. Nah itu memahami berarti proses di mana sang being itu sendiri menyingkapkan diri sedikit demi sedikit melalui peristiwa, melalui pikiran kita dalam kehidupan ini. Gitu. Jadi memahami verstehen itu akhirnya adalah ada yang menyingkapkan dirinya sendiri melalui manusia. Adalah ada yang menyingkapkan dirinya sendiri melalui manusia. Atau Tuhan yang memperlihatkan dirinya sendiri melalui kesadaran manusia, dunia manusia, peristiwa-peristiwa dalam dunia manusia, kayak gitulah kalau mau lebih konkretnya. Sebab pola berpikir Heidegger ini memang super abstrak kesannya ya, kesannya super abstrak. Cuma gara-gara itu dia mengubah secara cukup radikal tradisi modernisme. Itu sebabnya pemikiran Heidegger suka disebut sebagai awal dari postmodernisme. Gitu. Pemikiran semacam ini karena mengubah cara berpikir modern, suka disebut sebagai salah satu dasar dari postmodernisme. Karena seperti ini mikirnya. Pusat gravitasinya itu kalau modernisme itu pusatnya manusia gitu. Maka tadi Descartes kan manusia apa? Saya berpikir maka saya ada. Itu kan pusatnya kita manusia. Saya berpikir maka saya ada. Tapi kalau bagi Heidegger enggak, pusatnya itu sang ada itu sendiri. Sang realitas itu sendiri pusat. Kita adalah bagian dari realitas. Nah, dalam arti itu memang menjungkir balikan pusat ya, menjungkir balikan pusat. Itu sebabnya suka disebut pemikiran hermeneutik atau Heidegger khususnya itu sebetulnya awalan postmodernisme karena memang berbeda, persis membalikkan cara berpikir gitu. Terus bukan diri kita yang pusat, tapi di luar kita realitas sendiri itu pusatnya. Dan realitas itu sendiri memperlihatkan diri terus-menerus along with bersama dengan dinamika perubahan hidup kita. Sesungguhnya realitas itu apa? Itu tuh kita tangkapi sepotong-sepotong aja sebagaimana dia tampil di dalam hidup kita. Nah, tampilnya itu kan di dalam konteks temporalitas gitu kan kalau bagi Heidegger itu. Bagaimana sang ada atau maha ada itu, sang being itu tampil itu selalu kalau dalam dunia kita itu selalu dalam skala temporalitas. Artinya dalam sejarah. Tapi sejarah yang dimaksud temporalitas yang dimaksud Heidegger itu dimensi waktu. Dalam dimensi waktu, dulu, kini, dan nanti gitu kan. Dulu, kini, dan nanti. The past, present, and future gitu. Kita nggak boleh buat karena kita hidup dalam alam fisik ini maka ada dimensi waktu itu. Jadi kita selalu hidup dan tampilnya sang ada itu selalu dalam kerangka itu dimensi waktu khususnya dulu, kini, dan nanti. Tentu saja juga dimensi ruang yang berbeda gitu. Karena waktu dan ruang itu sesuatu yang kayak dua sisi dari satu mata uang sebenarnya. Tapi yang ditekankan oleh Heidegger khususnya adalah temporalitas gitu ya. Jadi
sang ada, konsekuensinya sang ada yang ditangkap dulu itu bisa berbeda dengan yang ditangkap saat ini dan yang ditangkap di masa depan. Bagaimana ada itu menampilkan dirinya dan bagaimana itu ditangkap oleh manusia, itu memang bisa berbeda. Gitu. Tapi keseluruhan itu adalah the appearance, the disclosure, tampilan dari inti realitas itu sendiri. Sampai situ ada yang ganjil nggak? Karena memang berat ini. Heidegger itu memang berat ya. Silakan kalau ada yang bertanya dulu. Saya sendiri agak kesulitan menjelaskan itu gimana. Siap, Prof. Bisa dipahami, Prof. Bisa. Kira-kira kayak gitu. Atau ada yang bertanya dulu sebelum saya lanjut? Silakan. Pak, ya. Kang Pai, boleh saya? Mangga, Bu. Pak, saya tuh pernah baca bahwa Heidegger itu mengkritik para filosof Barat yang mereka hanya mencari atau bergulat di epistemologi, kurang di ontologinya gitu. Yang sekarang Bapak sampaikan ini, saya ada, maka saya berpikir. Jadi adanya dulu yang dicari, baru berpikir, baru yang lainnya gitu. Sementara Barat itu kan berpikir dulu, baru dia ketemu. Gitu. Nah, yang saya tangkap seperti itu, Pak. Menurut yang Bapak paparkan barusan nyambung gitu dengan apa yang saya pernah baca gitu. Ya. Jadi Heidegger memang mengkritik para filsafat Barat gitu. Ya, betul, Bu. Dan memang bukan hanya filsafat Barat modern yang dia kritik, dari sejak Yunani pun dia kritik gitu kan. Jadi memang keseluruhan tradisi filsafat itu memang dia kritik gitu. Karena intinya sih ya, rumit cara dia mengkritik, tapi intinya sih betul seperti yang dikatakan Bu Madiha. Filsuf-filsuf Barat itu sibuk di ranah epistemologis. Oke. Jadi berpikir tentang berpikir gitu. Berpikir tentang mengetahui itu sebenarnya apa dan sebagainya, itu ranahnya memang epistemologis gitu. Kebanyakan. Meskipun di awal-awalnya sih di filsafat Yunani awal-awalnya sih ontologis ya, Plato segala macam itu ontologis sih. Plato, Aristoteles itu semua ontologis juga gitu. Dan masih berlanjut di abad pertengahan sampai ke filsuf-filsuf Islam sebetulnya masih ontologis sih. Gitu. Cuman yang dikritik oleh Heidegger itu akhirnya terlalu mengidentikan sang ada itu, being itu dengan konsep-konsep tertentu. Misalnya pada Plato being itu idea gitu loh. Pada Aristoteles being itu penyebab pertama dari segala dalam mata rantai penyebaban ya. Segala sesuatu ada penyebabnya. Nah, penyebab yang tidak disebabkan itu adalah being atau Tuhan gitu ya. Nah, being ini terlalu diidentikan dengan konsep tertentu gitu dalam ontologi klasik. Mereka juga ontologi sampai filsuf Islam itu ontologi sebenarnya. Tapi kelemahannya kata Heidegger terlalu, dan istilah dia, para filsuf itu lupa akan ada yang sesungguhnya, akan perbedaan bahwa ada yang sesungguhnya itu tidak identik dengan konsep kita, gitu. Ada yang sesungguhnya itu inti realitas itu tidak pernah identik dengan apa yang kita bayangkan. Atau kalau dalam bahasa agama, Tuhan itu tidak pernah identik dengan konsep-konsep yang ada di kepala kita. Dan ini kalau sebagai ilustrasi agak cocok dengan konsep Buddhisme ya. Dalam Buddhisme itu sang inti realitas itu tidak bisa dirumuskan apapun, gitu kan ya. Tidak bisa disebut apapun bahkan gitu ya. Maka istilah mereka kan sunyata aja. Sunyata aja itu kayak nothing tapi sekaligus ada dan sekaligus tiada yang ada yang tiada, karena konsep kita tidak pernah memadai. Kata-kata kita tidak pernah memadai. Ada sekaligus yang ada yang tiada yang ada, satu yang sekaligus 1000, penuh yang sekaligus kosong yang penuh, apapun tidak memadai gitu loh.
sebenarnya konsep kita itu. Kira-kira kayak gitu. Nah, pakai istilahnya Heidegger, para filsuf ontologis yang lama itu, klasik itu, lupa akan perbedaan antara the real being dengan our concept of being, gitu kan ya. Kira-kira gitu. Konsep kita mah konsep kita, gitu ya. Tapi being itu sendiri apa? Wah, kita nggak bisa menyebut, gitu kira-kira. Paling dia menampilkan aspek-aspek tertentunya sang being itu bersama dengan dinamika hidup kita. Ya, itu ya. Dan itu tidak akan pernah selesai, gitu. Kira-kira gitu ya, Bu Madiha. Tapi thank you mengingatkan saya pada itu. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Masih yang berikut silakan supaya nggak kelewat. Pak Budi. Ada di kolom chat. Oh, belum saya lihat. Oke, sebentar. Di chat ya, ada di chat ya? Ya, di kolom chat. Atau saya stop dulu deh supaya leluasa. Jadi bagi Heidegger, being itu pasti Tuhan? Nah, tidak. Tadi itu hanya ilustrasi ya, ilustrasi untuk membayangkan sebenarnya apa. Tuhan itu ya kalau dari sisi ini, gini loh. Konsep Tuhan itu sudah terlanjur berkaitan dengan agama. Cuman tadi saya mengilustrasikannya untuk supaya imajinasi kita bisa membayangkan aja gitu. Tapi Heidegger sendiri sebenarnya rumit. Dia itu dibilang ateis persis juga enggak gitu. Karena dalam beberapa hal dia tuh agak mistik malahan gitu, agak mistik. Jadi kalau dikatakan apakah pasti Tuhan, enggak sih. Heidegger juga tidak suka dengan istilah Tuhan itu. Bahkan dengan istilah being itu sendiri Heidegger tidak puas. Di tulisan-tulisan yang berikutnya itu setiap kali dia sebut being itu sekaligus dia coret gitu. Ini pun istilah yang tidak tepat, maksudnya itu gitu. Bahkan being pun istilah yang tidak tepat gitu. Ya apalagi. Tapi tadi saya ilustrasikan itu untuk ya supaya agak kebayang lah apa namanya. Kira-kira apa? Ya tentu ilustrasi yang agak dalam hal ini agak menyesatkan mungkin. Gitu ya. Tapi sebenarnya inti realitas being. Oke, apalagi? Pak Budi misalnya mau menambahkan sesuatu untuk Pak Dodo. Tidak ada. Oke, kalau tidak kita lanjut ya. Lanjut lagi. Ya, tadi menyambung soal konsep Tuhan. Dalam khasanah pemikiran Barat, memang ada suasana alergi sebenarnya terhadap konsep Tuhan. Mau disebut apapun, disebut God, Brahman, whatsoever. Itu tuh sebenarnya dunia Barat sudah terlanjur agak alergi ya terhadap istilah Tuhan itu. Terutama dalam perkembangannya sejak abad ke-18. Mulai abad 17 sudah kayak gitu. 17, 18, 19. Karena dalam perkembangan rasionalitas yang awalnya filsafat tapi kemudian menjadi sains dan teknologi, itu tuh arahnya kalau di dunia Barat memang semakin menjauhkan. Seperti di awal-awal perkuliahan kita, saya uraikan, semakin menjauh dari khasanah keagamaan ya, dari kerangka teologis gitu. Mereka punya sejarah sendiri sih ya, masalahnya itu gitu. Di dunia Barat itu sebabnya istilah Tuhan cenderung tidak dipakai sih ya, tidak dipakai. Ataupun kalau muncul itu tuh dalam ekstrimnya, dalam tulisan-tulisan mutakhir itu misalnya bermunculan buku-buku yang kira-kira judulnya adalah Religion Without God, misalnya kayak gitu-gitu ya.
religion without God, kayak gitu-gitu tuh. Memang begitu situasinya itu. Jadi konsep Tuhan yang sudah menjadi terlanjur terlalu spesifik dalam tradisi kekristenan dahulu, itu bahkan terlalu rinci ya. Itu membawa dampak agak terbalik kemudian harinya tuh. Orang malah jadi alergi bicara tentang Tuhan itu. Nah, Heidegger sebetulnya salah satu klimaks dari kecenderungan yang alergik itu. Gitu ya. Maka dia pakai istilahnya being, dan lama-lama being pun dia coret sih. Gitu. Oke, lanjut. Duduk perkaranya bukanlah menafsir lalu memahami. Jadinya, kalau dari alur berpikir kayak tadi itu, bukanlah menafsir lalu duduk perkaranya bukanlah menafsir lalu memahami seperti pada Schleiermacher atau Dilthey gitu ya. Kalau mereka kan kesannya begitu di ranah epistemologis itu, kita menafsirkan dulu baru memahami. Nah, Heidegger juga membalikkan itu. Yang lebih otentik adalah karena kita memahami, maksudnya tadi sebagai eksistensialia itu, sebagai karakter dasar yang kita miliki, karena kita adalah a part of reality, a part of the world, maka kita bisa memahami. Nah, justru karena kita bisa memahami, maka kita dimungkinkan untuk menafsir. Gitu. Karena kita bisa memahami, maka kita dimungkinkan untuk menafsir. Artinya, melalui menafsir, pemahaman itu mengeksplisitkan dirinya. Dengan menafsir itu sebetulnya pemahaman mengeksplisitkan dirinya. Jadi pada dasarnya kita sudah selalu paham gitu, cuma menjadi eksplisit atau tidak, nah itu soal kaitannya dengan menafsir, soal kesadaran gitu. Jadi ini juga radikal ya pembalikannya tuh. Karena pada ranah epistemologi Schleiermacher maupun Dilthey, yaitu kesannya seperti yang biasa kita pikirkan. Kita menafsirkan dulu baru kita memahami. Tapi kalau bagi Heidegger, justru karena kita adalah bagian dari kehidupan, bagian dari realitas, maka kita dimungkinkan untuk memahami kehidupan itu, gitu ya. Kira-kira gitu. Karena kita sama-sama manusia, ibaratnya gitu. Karena kita sama-sama manusia, kalau pada level horizontal, karena kita sama-sama manusia, maka kita dimungkinkan untuk saling memahami. Nah, misalnya gitu, kira-kira. Karena kita adalah bagian dari planet bumi, maka kita dimungkinkan untuk memahami segala sesuatu yang lain yang muncul di planet bumi, yaitu tanaman, binatang, dan sebagainya. Karena kita juga dari planet bumi, sama-sama. Gitu. Jadi gitu cara berpikirnya. Karena kita adalah bagian dari being in the world tadi, maksudnya gitu. Kalau mau disederhanakan, karena kita adalah bagian dari planet bumi, misalnya seandainya kita sederhanakan world itu hanya planet bumi, karena kita adalah bagian dari planet bumi, maka kita bisa memahami segala hal yang ada di planet bumi. Jadi itu karakter dasar. Saya jadi ingat omongan Einstein gitu ya, ketika ditanya untuk orang seperti Anda, masih adakah sesuatu yang misterius gitu kan, kata wartawan. Orang seperti Anda yang seperti bisa menangkap hukum alam gitu, teori relativitas lah apa. Untuk Anda tuh masih adakah misteri? Jawabannya menarik loh. Salah satu misteri terbesar adalah kenapa kok kita bisa memahami realitas alam? Dan sebaliknya, kenapa alam bisa dipahami oleh manusia? Itu misteri terbesar. Nah, menurut saya itu menarik ya. Menurut saya itu menarik itu karena dalam kenyataan pengalaman kita, memang seperti itu sih sebenarnya. Itu sebuah pertanyaan besar sebenarnya, memang. Kok bisa dipahami ya alam itu? Dan kok kita bisa memahami ya? Gitu ya. Itu kan quite a big question gitu tuh. Quite a big question. Dan mendasar sekali sebenarnya. Nah, kalau bagi Heidegger,
Loh, kita bisa memahami karena kita adalah bagian dari alam itu. Gitu. Kita bisa memahami karena kita bagian dari alam itu, bukan sesuatu yang asing. Kita adalah alam yang menjelma ibaratnya, kalau pakai istilah dari teori evolusi. Kita adalah alam yang menjelma. Misalnya seperti itu. Oke. Dalam kerangka seperti itu, maka kita dimungkinkan, karena kita bisa memahami, maka kita bisa menafsir. Dan menafsir itu akhirnya apa? Hanyalah pemahaman yang mengeksplisitkan dirinya. Maka istilah Heidegger lagi yang rumit, menafsir itu seeing what is ready to hand, gitu. To hand dan as something. Nah, ini saya kasih kata warna orange ya, as ini, karena itu yang menjadi kunci dalam pemikiran Heidegger yang sering dilupakan orang. Menafsir itu berarti melihat realitas yang ada di secara indrawi kita tangkap ini sebagai sesuatu. Nah, sebagai sesuatu, sebagai ini menjadi penting kalau dalam Heidegger itu. Kalau kita melihat jejeran motor, otomatis karena terbiasa, misalnya di jalanan kita melihat jejeran motor di jalanan, otomatis kita menafsirkan jejeran motor itu sebagai objek, misalnya gitu kan, sebagai. Tapi jejeran motor tidak identik selalu dengan objek, gitu kan. Jejeran motor bisa juga kalau kita lihat di konteks lain di showroom itu berarti motor jualan, gitu kan ya, motor yang dijual, gitu kan ya, sebagai bahan jualan, ya kan? Sebagainya itu sebetulnya dalam dunia manusia tuh karena kita hidup dalam konteks tertentu, maka kita selalu menangkap realitas itu sebagai ini dan sebagai itu. Nah, sebagai ini menjadi penting. Gitu. Kata as itu, as something, itu menjadi penting. Sesungguhnya apa motor itu? Ya, kalau kita bicara sesungguhnya, pada dasarnya apa? Atau gini, kita sebenarnya nggak tahu. Misalnya gini, tanaman tertentu, tanaman daunan surawung. Kita selalu kalau kita ngelihat tanaman surawung, apa bahasa Indonesia saya nggak tahu, bahasa Jawanya sepertinya kemangi atau apalah. Kemangi ya Bu Madiah. Itu kalau kita lihat tanaman itu, langsung kita melihatnya sebagai lalap, gitu kan ya. Atau brokoli itu sebagai jenis sayuran yang sehat, sebagai sehat, sesuatu yang sehat gitu. Tapi brokoli itu sendiri apa ya? Kita, gitu kan. Brokoli dalam kaitannya dengan tanaman-tanaman sejenisnya atau tanaman sekelilingnya di kebun di mana tempat brokoli itu ada, kita juga nggak tahu ya, sesungguhnya apa brokoli itu dibandingkan dengan tanaman lain di sekitarnya. Atau kalau kita tanya ke alam itu sendiri, ke planet bumi itu sendiri, kenapa planet bumi melahirkan brokoli, gitu kan ya? Seandainya planet bumi bisa ngomong, kita tanya ke planet bumi, kenapa kamu melahirkan brokoli? Tahu-tahu jawabannya sama sekali tidak bisa kita mengerti, gitu, karena cara berpikir planet bumi apa gitu. Tapi untuk kita sebagai lalapan, sebagai sayuran, sebagai bahan salad misalnya, tapi itu sebagai. Nah, tafsiran-tafsiran kita itu selalu terkodratkan atau gimana ya, determined to be as something selalu, gitu ya. Kalau pakai istilah modern tuh, kalau gitu relatif lah, mau gimana lagi, gitu. Namanya juga tafsir itu relatif, nanti konsekuensinya begitu. Karena kita selalu hanya menafsirkan sebagai sesuatu yang belum tentu identik dengan realitas itu sendiri. Oke. Jadi
itulah yang dimaksud the S structure of interpretation dalam pemikiran Heidegger. Ada struktur sebagai the S structure of interpretation. Jadi penafsiran kita itu mau tidak mau selalu diwarnai struktur sebagai itu ya. Artinya akibat situasi dan kondisi tertentu, konteks tertentu, bahasa tertentu, zaman tertentu, segala sesuatu kita lihat sebagai ini atau itu, tidak pernah netral objektif. Misalnya di Timur Tengah, Tuhan dilihat sebagai hakim, raja. Tapi di India, Tuhan dilihat sebagai penari kosmik, misalnya gitu kan ya. Shiva itu lebih tarian ya. Itu kayak gitu kan. Sebagai maksudnya itu kan. Tentu sebagai itu ada banyak ya. Tuhan sebagai Maha Kasih, Tuhan sebagai hakim yang mengadili, Tuhan sebagai apalah. Itu kalau dikaitkan ya. Oke, dan sebagainya. Ada banyak imaji yang kita ciptakan tentang Tuhan misalnya. Tapi sama, ada banyak imaji yang kita ciptakan tentang realitas itu sendiri. Jadi menurut Newton itu disebutnya tarik-menarik itu, daya tarik-menarik yang melingkupi segala planet itu. Artinya yang bekerja di antariksa itu, daya tarik menarik itu disebut sebagai daya gravitasi, gitu kan? Tapi seandainya kita tanya ke alam semesta, itu sebenarnya apa sih itu daya yang saling tarik menarik itu? Mungkin diistilahkannya akan lain lagi gitu. Atau gini, kalau kita tanya ke makhluk-makhluk di planet lain, sebetulnya kekuatan seperti itu apa? Sebutannya bisa lain lagi. Sebutannya bisa lain lagi. Dan sebutan gravitasi barangkali akan dianggap, meskipun dijelaskan, oh sebenarnya kurang cocok. Siapa tahu makhluk di planet lain lihat keterkaitan yang lebih kompleks sehingga penjelasannya tentang tarik menarik itu bisa lebih mendalam gitu ya, dibandingkan Newton misalnya gitu. Tapi the S structure of interpretation itu yang menjadi kunci dalam menafsirkan. Semoga makin terlihat gitu. Memang melalui Heidegger ini ada sesuatu yang radikal ya. Ada pembalikan yang radikal. Jadi sekali lagi akibat situasi dan kondisi tertentu, konteks tertentu, segala sesuatu kita lihat sebagai ini atau itu yang tidak pernah, yang belum tentu sesuai dengan aslinya, objektif aslinya gitu. Oke, lebih konkret, sikon yang menentukan tafsiran itu yaitu ini. Tafsiran selalu ditentukan atau dipengaruhi pertama konteks makna yang disebut oleh Heidegger itu Vorhabe atau for having. Apa yang sudah konteks makna itu? Konteks makna artinya apa-apa yang sudah kita miliki, makna-makna konsep-konsep yang sudah kita miliki, entah dari pendidikan, entah dari tradisi, entah dari pengalaman. Tapi kan kepala kita tidak pernah kosong gitu. Jadi kita sudah memiliki konteks makna tertentu yang disebut for having ya, for having. Tadi ketika saya bilang mengenai objek ya, melihat deretan motor sebagai objek, karena di belakang kepala saya sudah ada konteks objek itu. Atau sekarang dalam perkembangannya Gojek gitu kan ya, Gojek misalnya kayak gitu. Dan itu berkembang lagi menjadi GoFood dan kayak gitu. Itu konteks makna yang sudah ada di kepala kita. Maka kalau kita ngelihat orang pakai pengendara motor pakai orange atau pakai hijau, itu langsung kita bahkan tidak melihat tulisannya pun kita sudah langsung oh itu Gojek, oh itu Grab, itu GoFood atau kayak gitu. Jadi atau kalau mau lebih ekstrim lagi, kalau kita ngelihat gugusan awan tertentu, sebetulnya ya bentuknya seringkali awan itu acak gitu ya.
Tapi karena di kepala kita sudah ada bentuk, entah itu bentuk kelinci, bentuk kucing, bentuk apa, ada pola-pola tertentu yang kita buat di kepala kita, maka kita bilang, oh itu seperti kelinci, oh itu seperti kucing awan itu, oh itu seperti kapal, seperti itu. Kita kenakan itu pada, itu yang dimaksud sebagai tadi. Kita melihatnya sebagai kelinci, sebagai kucing, seperti itu ya. Itu karena kita sudah punya pola-pola di kepala kita, patterns yang ada yang kita punya di kepala kita. Atau antisipasi ini juga gitu, Vorsicht. Kalau kita melihat sesuatu itu biasanya kita tidak hanya melihat sesuatu. Kalau kita mengalami peristiwa tertentu itu kita biasanya sudah langsung ngelihat ujungnya bakal kemana gitu ya. Ujungnya bakal kemana. Kalau ngelihat orang yang sedang gejalanya batuk-batuk dan terus seperti menahan sesuatu di mulutnya, kita sudah tahu sebentar lagi orang itu akan muntah gitu loh. Itu Vorsicht kurang lebih ya. Kalau kita mengalami sesuatu itu selalu ada foresight-nya. Kita antisipasi. Kalau ngelihat orang menendang gerak si orang itu ketika mau menendang bola arahnya tertentu, kita sudah mengantisipasi, wah itu bakal ancaman untuk gol, kayak gitu ya. Jadi di dalam segala peristiwa cara kita memahami itu dan menafsir itu juga ditentukan oleh antisipasi ke depan gitu. Kalau tadi ke belakang for having for have yang sudah kita miliki duluan. Nah, ini ke depan. Vorsicht ya. Foresight ya Nah, oke, antisipasi. Tapi yang ketiga adalah for grief. For grief itu mungkin lebih spesifik, gambaran, konsep. Kalau tadi itu for having, for have itu konteks ya, konteks makna. Frame barangkali kalau dalam bahasa mutakhir itu frame yang sudah kita punya gitu ya. Kalau ini konsep bahkan lebih spesifik konsep awal kayak tadi saya mencoba menjelaskan being itu dengan konsep Tuhan. Untung ada yang menanyakannya, emang pasti gitu identik dengan Tuhan gitu kan? Dan saya mengoreksi, oh ya memang bukan gitu ya. Itu yang dimaksud konsep awal, karena bagi saya itu seperti memudahkan pembayangan konsep. Jadi being itu bisa dipahami lewat konsep-konsep lain, tentu tidak harus dengan istilah Tuhan sih. Dengan konsep Tuhan bisa apalah. Kalau kita membayangkannya Brahman itu konsekuensi konseptualnya bisa lain sama sekali. Gitu ya. Jadi konsep awal, konsep yang sudah ada juga di pikiran kita, itu akan mempengaruhi juga tafsiran kita ya. Jadi ini bentuk konkret 3 unsur yang menyebabkan penafsiran kita itu muncul selalu sebagai ini atau itu. Karena ada for have, ada for sich, ada for grief, gitu ya. Maka ya mau nggak mau kita menafsirkannya selalu tarik ke kerangka tertentu yang kita sudah punya sih, gitu ya. Sehingga tafsiran yang objektif seperti dibayangkan Schleiermacher dulu ya, menafsir itu harus ke masa lalunya, ke intensi maksud awal si penulisnya dan sebagainya gitu. Seobjektif mungkin. Nah, dari cara berpikir Heidegger, objektif itu menjadi sesuatu yang tanda tanya besar, gitu ya. Ya, objektif total dan murni itu memang bisa kita capai gitu ya. Nah, itu dia. Jadi ini juga terasa radikal gitu dibandingkan dengan Schleiermacher yang awal tuh ya. Itu belum lagi kelak, ini hanya ilustrasi aja. Kelak itu filsuf lain seperti Habermas dan sebagainya
menambah suatu unsur lagi, kepentingan katanya gitu ya. Kalau bagi Habermas itu interest, kepentingan pun ikut menggiring penafsiran tertentu ke arah tertentu. Kepentingan, tapi itu filsuf lain, Habermas, yang memang muncul antara lain juga gara-gara pikiran Heidegger seperti ini, bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan tafsiran objektif itu sulit ya. Tafsiran itu yang namanya tafsiran, bukan cermin pantulan 1:1. Kalau kita bercermin, itu seakan-akan yang kita tangkap itu 1:1 gitu kan ya, kalau kita bercermin. Tapi tafsiran itu bukan cermin kayak gitu. Tafsiran tuh memasukkan realitas ke dalam kerangka yang sudah kita punya. Atau tafsiran itu, kalaupun kita pakai metafor cermin yang bergelombang-gelombang gitu ya, cermin yang bentuknya berbeda-beda sehingga tampilannya juga jadi berbeda-beda. Kira-kira seperti itu. Oke. Maka yang namanya makna itu ya, meaning. Itu kalau bagi Heidegger, makna itu adalah pemahaman antisipatif yang menjadi eksplisit di dalam bahasa. Maka ada Jung yang terkenal pada pemikiran Heidegger itu, language is the house of being ya. Bahasa adalah rumah sang ada itu. Karena realitas itu sesungguhnya apa kalau dalam dunia manusia selalu merupakan sesuatu yang dirumuskan melalui bahasa gitu. Bahkan kalaupun kita berpikir berupa kalimat sih sebenarnya kan, kalau kita mikir tuh ada kata-kata di dalam otak kita itu kan, kalau kita berpikir sebetulnya berpikir tuh selalu melalui bahasa juga. Itu sebabnya sejak Heidegger itu ada yang disebut di awal saya sudah sebut juga, ada pembalikan ke arah bahasa. Jadi fokus berfilsafat maupun sains itu bahasa di kemudian hari. Karena ini, jadi memang mendasar sekali dampak dari Heidegger ini. Dia bilang segala pemahaman kita tentang realitas itu sebetulnya selalu terkurung oleh bahasa sih. Gitu. Ya, sejak itu orang beramai-ramai menganalisis bahasa, logika dan bahasa kalau pakai istilahnya apa namanya, lingkaran Vienna ataupun linguistic analysis dari Inggris. Jadi bahasa itu menjadi fokus, itu yang disebut linguistic turn, ya, pembelokan ke arah bahasa. Gitu. Bahasa adalah rumah sang ada, rumah being itu. Language is the house of being. Nah, kalau mau dilanjut lagi, apa itu menafsir? Menafsir adalah perjumpaan antara interpreted inner world dengan the inner world of the text. Gitu, kalau kita sempitkan ke arah teks itu. Yang menciptakan pemahaman baru tentang dunia yang mungkin. Nah, ini agak susah, tapi sebenarnya gampang dibayangkan. Jadi kalau mau lebih konkret lagi dalam konteks menafsir teks, gitu. Kalau tadi itu menafsir secara keseluruhan, menafsir apapun. Tidak ada dalam kehidupan kita ini yang tanpa tafsir kalau dalam kerangka Heidegger yang luas itu. Semua hal dalam kehidupan kita itu kita tafsirkan. Gitu. Sekarang Anda sedang diam-diam sedang menafsir omongan saya, gitu kan, dalam perkuliahan ini. Tapi nanti kalau Anda bergerak keluar, itu disadari atau tidak, Anda sedang menafsir ketika melihat benda tertentu, melihat mobil tertentu, apa gitu. Itu yang terjadi selalu adalah proses penafsiran tanpa akhir. The whole life is a matter of interpretation. Sebenarnya gitu. Kalau konsekuensi dari kerangka berpikir Heidegger ini. Nah, tapi kalau sekarang dalam kerangka teks, maka menafsir adalah perjumpaan antara dunia dalamnya si penafsir dengan dunia dalamnya teks. Nah, yang menjadi penting di situ dunia dalamnya teks, gitu ya.
Jadi setiap teks itu, kalau tadi inner world, interpretasi inner world itu, yang tadi itu apa namanya, yang Vorhabe, ini loh yang tadi itu, Vorhabe, Vorsicht, Vorgriff itu yang sudah ada selalu di dalam dunia pikiran kita, gitu kan ya. Nah, maka menafsir adalah perjumpaan antara dunia dalamnya si penafsir, pikiran-pikiran yang sudah kita punya, frame-frame yang sudah kita punya, asumsi-asumsi yang sudah kita punya, antisipasi dan sebagainya, dengan kandungan tersembunyi di balik teks, ya, the inner world of the text. Kandungan tersembunyi. Teks itu tidak hanya menampilkan apa yang tersurat di situ. Ada banyak hal yang tersirat di dalamnya. Gitu. Di setiap teks itu selalu ada hal-hal yang bisa digali. Teks itu kalau dalam kerangka Heidegger selalu adalah potensi. Teks itu adalah potensi yang bisa digali, lapisan-lapisan di dalamnya itu. Gitu. Dan menafsir adalah perjumpaan antara dunia dalam kita dengan dunia dalam teks, yang menciptakan pemahaman baru tentang dunia yang mungkin. Nah, ini dia. Yang kita dapat adalah kemungkinan. Gitu. Nah, konsekuensi, Bapak Ibu sekalian, konsekuensi dari di S structure tadi, dari pengaruh sebagai tadi, konsekuensi dari konsep sebagai tadi itu adalah yang kita dapatkan, pemahaman-pemahaman baru dari penafsiran kita itu statusnya hanyalah yang mungkin. Yang mungkin. Jadi sulit. Nah, ini memang yang kontroversial pada Heidegger. Wah, susah kita dapat patokan mana yang lebih benar ya, mana yang objektif kalau gitu. Gitu. Karena yang kita dapat dari penafsiran itu hanyalah kemungkinan. Tafsir A, ya mungkin begitu, tapi dia melihat sisi lain. Tafsir B, ya mungkin. Dan seterusnya gitu. Statusnya itu kemungkinan. Karena tadi konsekuensi dari sebagai ini atau itu. Jadi ini tafsiran kita adalah tafsiran sebagai ini atau itu baru. Gitu. Nah, inilah yang disebut hermeneutical circle ala Heidegger. Hermeneutical circle ala Heidegger, kalau mau disebutkan adalah tadi pada awalnya adalah pemahaman, kemudian penafsiran. Nah, kemudian dari situ melahirkan pemahaman baru. Gitu. Pemahaman, penafsiran, pemahaman baru. Tapi ini Bapak Ibu levelnya kan filosofis ya. Bukan metodologis. Ini soal cara berpikirnya gitu. Kalau versi Heidegger, kalau kita mau sebut lingkaran hermeneutis ala Heidegger, kalau ala Schleiermacher itu kan bagian menjelaskan keseluruhan, keseluruhan menjelaskan bagian keseluruhan kayak gitu. Atau gramatika kemudian ke psikologi, ke gramatika lagi dan seterusnya. Itu lingkaran hermeneutisnya Schleiermacher. Kalau pada Heidegger, ya ini awalnya adalah pemahaman, itu yang memungkinkan penafsiran, penafsiran menimbulkan pemahaman baru. Tapi semua itu statusnya hanyalah yang mungkin. Karena ini berat gitu, saya akhiri di sini supaya ada peluang untuk diskusi. Silahkan. Apa yang kepikir dari pemikiran yang mungkin sekilas terasa aneh gitu ya, tapi seperti make sense gitu ya. Gimana itu? Bu Madiha kepikir suatu? Ya, jelas-jelas, Prof. Sebenarnya ada yang mengganjal, Prof. Kalau saya nggak tahu ya, teman-teman saya yang lainnya bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Prof. Bambang. Cuma kadang ada, seperti kata Prof, di memori kita ini, bank memori ini kan suka ada benturan gitu. Jadi perlawanan gitu ya. Karena walau bagaimana
tentu memori kita sudah penuh sebenarnya gitu kan, dengan berbagai macam informasi terkait dengan hermeneutika sebagai salah satu alat penafsir kitab suci. Kalau yang saya tangkap nih, Prof, nggak tahu benar atau enggak ya, Bapak alam, bahwa bahasa Tuhan yang dogmatik, yang absolut itu diturunkan kepada manusia, lalu dibahasakan pakai bahasa manusia, yang kemungkinan besar akan terjadi distorsi. Apakah yang disampaikan oleh si penafsir itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, itu akan menyebabkan masalah. Satu, kalau saya. Terus kedua, yang saya tangkap lagi, ketika teks itu ada, maka mau tidak mau ada konteks yang terjadi di situ. Ada masalah sosial kultur, di mana itu ada. Kemudian baru si penafsirnya yang memiliki juga dia tafsiran lain, memori lain yang tadi kalau kata Prof, setiap manusia memiliki bank informasi di kepalanya yang mungkin saja melihat satu itu belum tentu satu, gitu kan? Bisa macam-macam gitu. Nah, terus memang yang saya tangkap juga semua kitab suci berarti sudah tidak ada yang otentik. Seperti Weda, agama Hindu dengan bahasa Sanskerta, bahasa masyarakat. Kemudian Tripitaka, Buddha dengan Poli. Kristen dengan bahasa Yunaninya. Al-Quran dengan bahasa Arabnya. Jadi kemungkinan kebenarannya itu tidak absolut lagi, tapi relatif. Bisa terjadi seperti itu kalau yang saya tangkap. Itu mungkin, Prof. Terus kalau kembali ke Heidegger, tadi Prof saya masih jadi ada ganjelan juga nih. Being, Heidegger itu kan dia lahir dari keluarga beragama yang kuat. Bahkan orang tuanya menghendaki Heidegger menjadi pendeta. Tetapi mungkin bukan fashion Heidegger untuk itu. Dia ke ilmu. Akhirnya dia berpindah-pindah dari Kristen, Protestan, akhirnya meninggalkan agama. Nah, meninggalkan agama itu dia bertuhan nggak? Walaupun dia mencari being, dan being gitu ya. Metafisika juga dia bilang ada gitu. Tidak ada yang tidak ada. Contohnya menghayal. Hayalan itu kan abstrak, tidak nampak, tapi ada gitu. Nah, itu Prof ya kalau yang saya tangkap. Gimana? Mohon diluruskan. Terima kasih. Prof, masih di mute, Prof. Ya, terima kasih Bu Maria. Ini pertanyaan-pertanyaan yang memang penting dan selalu muncul sebagai konsekuensi dari pemikiran Heidegger. Memang seperti itu. Hermeneutika kontemporer kan disebutnya. Itu tuh memang konsekuensi yang selalu mengganggu orang tuh. Memang di seputar yang dipertanyakan oleh Bu Madia ini juga, gitu kan. Jadi yang pertama, kalau dikaitkan dengan kitab suci, kalau gitu setiap tafsir tuh bagaimana kita bisa meyakini itu tuh sesuai atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri gitu kan. Kalau kaitannya dengan sebagai itu ya, S structure itu ya. Jadinya gimana ya kita, bagaimana? Apakah bisa sesuai atau jangan-jangan malah semua tafsir terdistorsi kalau gitu ya. Gitu. Nah, ya, tapi kita bisa membalikannya begini. Apakah teks-teks itu entah dalam bahasa Arami, Ibrani, Yunani, Arab itu tuh teks-teks itu langsung jelas dengan sendirinya, itu masalahnya juga kan. Persoalan yang dihadapi manusia itu gitu. Satu ayat aja dari kitab-kitab suci itu, kalau ditanya ke 3 orang, ini kira-kira maksudnya apa? Hampir selalu ada 3 versi. Kalau bahasa literalnya sendiri sih seperti jelas ya, ini kita ngomongnya gini, tapi maksudnya apa? Nah, itu ayat-ayat itu tidak selalu jelas dengan sendirinya, gitu.
Karena bagaimanapun juga kehendak Tuhan adalah atau bahasa Tuhan ya Tuhan berbahasa banyak juga sih masalahnya gitu. Nah itu tuh dan dalam aneka konteks juga susahnya kan. Nah, dalam konteks yang berbeda apa yang dikehendaki Tuhan bisa terasa berbeda. Gitu. Karena gini, bagaimanapun kitab-kitab suci itu diyakini oleh agama yang bersangkutan sebagai berasal dari Tuhan, entah itu dalam artian wahyu langsung ataupun diinspirasi atau apapun lah pengertiannya. Tapi pokoknya berasal dari Tuhan gitu kan ya. Diyakininya. Nah, masalahnya fakta tadi satu, teks-teks itu sendiri tidak otomatis jelas dengan sendirinya. Kedua, di dalam konteks yang berbeda-beda, kitab-kitab suci itu muncul di dalam konteks yang berbeda-beda, dalam zaman-zaman yang berbeda, selain dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Dan itu sudah membuat maksud Tuhan itu juga menjadi berbeda, gitu kan ya. Dan pada level yang lebih konkret, apa yang dilarang atau diwajibkan oleh agama A bisa berbeda dengan apa yang dilarang dan diwajibkan oleh agama B dan agama C dan sebagainya. Dan itu fakta, gitu. Itu fakta. Jadi tadi pertama bahwa teks-teks itu tidak jelas dengan sendirinya, otomatis jelas, gitu maksudnya apa. Tapi juga konteks yang berbeda dari munculnya kitab suci itu ternyata juga menampilkan kehendak Tuhan yang sepertinya berbeda-beda juga, gitu. Nah itu tuh ditambah penafsiran kita gitu ya. Kalau kita mengikuti Heidegger tuh begini ya Bu. Memang ini pelik dan radikal. Bagi Heidegger itu kita sudah selalu menafsir, dan tafsiran pertama itu mungkin saya pernah menyinggung di awal, tafsiran pertama kita itu kalau pusatnya adalah bahasa, maka tafsiran pertama kita itu adalah kamus. Kamus itu adalah daftar hal-hal dasar atau tampilan dari penafsiran basic kita atas realitas. Ya, sesuatu disebut benda tertentu disebut kursi oleh dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Sunda kursi. Di dalam bahasa Inggris chair. Itu sudah tafsiran gitu ya. Penamaan itu, naming itu entah kata benda atau kata kerja, itu sudah tafsiran tertentu. Memang itu contoh kursi itu benda buatan manusia. Tapi alam, kita menyebut benda tertentu, kita sebut pohon. Tadi pohon surawung, yang lain. Tapi itu nama yang kita tempelkan pada tanaman-tanaman itu. Tanaman itu sendiri kita nggak tahu apa. Nah, kamus adalah tafsiran paling dasar. Jadi, apa boleh buat? Tafsiran berikut adalah tafsiran kedua, ketiga, 7. Dan tafsiran itu, cara kita memahami itu melalui tafsiran. Tafsiran itu selalu berganda-ganda. Dan dari sudut itu, menjadi sulit untuk betul-betul kita mengklaim yang otentik, yang murni, yang absolut itu akhirnya yang mana dong? Itu kan problemnya Muhammadiyah itu. Ya itu, tapi kalau bagi Heidegger saya membayangkan ya memang kondisi kita kayak gitu ya. Atau kalau kita kaitkan dengan Tuhan, barangkali yang absolut itu Tuhan sendiri. Apa boleh buat? Ya kita baru tahu yang murni, yang otentik itu gimana kalau kita sudah ketemu Tuhan sendiri. Susahnya umumnya kita tidak ketemu Tuhan sendiri ya. Nah, itu ya susahnya. Kecuali para sufi, para santo-santa, pendeknya para mistikus ya, yang seperti ketemu Tuhan secara personal, gitu. Seperti bagaikan, sebagai. Karena kita nggak tahu sebetulnya yang mereka alami itu apa. Tapi kalau kita ngelihat fenomena umum, paling yang bisa kita pegang itu gitu ya, fenomena umum. Kalau kaitannya dengan perjumpaan dengan Tuhan, dalam berbagai agama seperti ada, kita bisa melihat, menyaksikan ada pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh tertentu yang
mengklaim menjumpai Tuhan gitu. Tapi kan kebanyakan orang tidak mengalami itu juga sih sebenarnya. Seperti ada, ya ini. Oh, masih harus menjawab nanti sebelum. Masih satu lagi dari izin bertanya. Bu, sebentar, masih satu lagi dari Bu Madihah, Pak Kurnia. Sebentar, yaitu tentang Heidegger itu sendiri pada akhirnya bertuhan atau enggak ya? Memang dia ceritanya dia bahkan pernah di seminaris ya. Seminari itu sekolah pendidikan calon pastor. Artinya Heidegger bahkan pernah sekolah calon pastor gitu ya, seminari. Tapi ya gitulah, pemikir-pemikir itu kan suka nggak bisa tunduk begitu aja, ngikuti gitu aja gitu kan, pemikiran kritisnya bekerja terus gitu. Nah, saya nggak tahu kalau eksplisit bertuhan seperti yang kita bayangkan dalam istilah formal, misalnya beragama, ya Heidegger menjauh dari itu sih, gitu. Tapi kalau bertuhan itu dalam artian dia sebetulnya apa ya, kayak terkoneksi sih ya, being itu dihayati bagaimanapun oleh dia itu pada level seperti mistik sih ya Bu ya, seperti mistik, seperti yang dihayati para sufi sih sebenarnya, yang mengelak untuk menyebut being itu apa ya, tapi dia terkoneksi di situ. Dia menghayati hidupnya sebetulnya dalam kaitan dengan itu, sekurang-kurangnya dalam kaitan dengan alam gitu dan misteri. Nah, oke, barangkali yang lebih tepat itu. Saya tidak tahu dia bertuhan atau tidak, tapi dia sangat terkoneksi, mengkoneksikan dirinya dengan the biggest mystery. Nah, gitu. Jadi ya apa itu? Ya nggak tahu. Yang jelas bertuhan dalam arti formal, ya enggak sih. Gitu. Tapi dia mengkaitkan dirinya dengan misteri yang sangat besar. Sebentar, ini Pak Budi rupanya sudah nulis dari tadi sebelum Pak Kurnia. Ya. Sebentar. Saya nanya sedikit aja. Oke, ya udah, Pak Kurnia. Ya, saya bukan dari bidang agama ya, jadi latar belakangnya. Ya, tadi ada cara penafsiran dari Heidegger itu pemahaman, penafsiran, kemudian pemahaman baru seperti itu. Ya. Kemudian ada juga dikaitkan dengan makna dan bahasa. Nah, kita beri contoh aja, mungkin di kitab Genesis itu kan pasal 1 ada penciptaan langit, bumi, matahari itu kan dalam 6 hari ya yang dibaca. Karena hari ke-7 itu Tuhan sudah menyempurnakan penciptaan itu di Bible Genesis pasal 1 ya. Di Quran juga kan ada surat Hud ayat 7. Itu sitatin yaum. Yaum itu hari sebenarnya. Jadi menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 hari. Tapi kemudian hari yang kata dari bahasa Arab ayam itu ayaum itu sekarang itu diartikan masa karena menciptakan langit bumi dalam 6 hari dari fakta pemahaman sekarang bahwa itu mungkin bukan hari, walaupun dalam ayat Quran yang lain yaum itu artinya hari, tapi sekarang sudah diartikan masa. Ya kemungkinan juga itu di dalam Bible juga yang disebut di sana 6 hari juga, walaupun di dalam Bible itu disebutkan hari Senin sampai Sabtu dan hari Minggu itu Tuhan sudah menyempurnakan penciptaannya, itu kelihatannya karena itu kan bersumber dari sumber yang sama ya, dari Tuhan ya. Itu yang kitab Bible itu yang awal itu. Nah, ini kan sudah kalau bahasa Alsininya kan Bible itu Ibrani apa ya? Jadi mungkin ada penafsiran seperti dalam bahasa Arab juga, hari juga itu 6 hari penciptaan itu. Sekarang diartikan masa. Nah sekarang yang lebih baru lagi itu menurut Pak Profesor Thomas Simanjuntak dari 6 tahap gitu. Punto Baikuni ya, Profesor. Itu 6 tahap begitu ya, jadi berubah. Nah, apakah mungkin di dalam Bible juga ada itu bahwa ada penafsiran dari hasil pemahaman dulu kan dari penafsiran dari pemahaman dulu tentang penciptaan alam, kemudian ada penafsiran mungkin bukan hari di sini maksudnya apa gitu ya, kemudian ada pemahaman baru seperti itu.
khususnya untuk yang di pemahaman dari Al-Quran itu sudah di 6 masa sekarang, terjemahan sekarang gitu. Walaupun ada menyatakan 6 hari. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, itu persis. Terima kasih, Pak Kurnia. Itu persis memperlihatkan bagaimana penafsiran itu berkembang, ya toh. Bagaimana penafsiran itu berkembang bersama dengan konteks-konteks yang baru, gitu kan. Ketika pengertian hari seperti tidak memadai lagi di dalam konteks baru, apalagi konteks ilmiah, gitu. Barangkali itu tahapan, barangkali itu masa, barangkali itu tahapan yang lebih tepatnya. Maka kita menggunakan, karena konteks-konteks kita baru, kita menggunakan analogi yang baru, gitu kan ya. Ya, itu juga bagian dari kenyataan gitu, kesulitan yang dialami semua orang sih sebenarnya. Ketika zaman berubah, ya ada ayat-ayat tertentu memang dalam rangka memahami secara baru yang sesuai konteks, itu kemudian kita melakukan analogi ataupun metafor, menggunakan metafor, ada lagi yang disebutnya alegori dan sebagainya. Jadi itu juga kenyataan gitu ya. Dalam rangka kita kepengen memahami arti yang lebih dalam, lebih relate, yang lebih relevan gitu ya, dengan zaman kita, dengan framework zaman kita. Ya misalnya sekarang ini, kalau mau lebih ekstrim lagi, sekarang ini framework zaman kita adalah sains ya, sains dan teknologi gitu ya, frame besarnya itu. Dan dalam sains misalnya orang bicaranya bukan penciptaan tapi evolusi misalnya kayak gitu. Nah, dalam kerangka itu kita bisa menganalogikan 6 hari itu jangan-jangan bisa juga dipahami sebagai 6 tahapan misalnya. Dan dari sudut itu baik kreasionisme maupun evolusionisme tidak harus bertabrakan misalnya gitu, yang sebelumnya biasa dilihat seakan-akan bertabrakan. Itu hanya berbagai ilustrasi untuk memperlihatkan bahwa masalah penafsiran itu, bahwa ada kaitannya dengan yang tadi ditanyakan Bu Madihah. Mana akhirnya yang otentik, mutlak dan sebagainya, itu nyatanya ya memang itu sulit gitu kan ya. Dan itu sekaligus juga menunjukkan bahwa teks itu tidak jelas dengan sendirinya, maka kita mencoba memahaminya. Oh, itu bukan hari kali, itu masa kali, itu tahapan kali, dan apa. Itu persis juga menunjukkan bahwa teks itu tidak jelas dengan sendirinya. Tapi yang jelas kalau dalam tradisi Kristiani sekarang bahkan itu dilihat sebagai bahasa mitik ya, bukan bahasa pernyataan. Artinya cerita penciptaan itu, ini sekaligus ilustrasi bagaimana perkembangan dunia tafsir di dunia Kristiani. Gara-gara ada frame ilmiah dan sebagainya itu, ya memang orang sekarang menyadari bahwa cerita di Alkitab tentang kejadian penciptaan dan sebagainya itu dilihat memang sebagai bahasa mitos ya, sebagai bahasa mitos. Bahasa mitos itu penting, tapi bahasa mitos itu bukan bahasa ilmiah. Bayangkan, bahasa disertasi itu kan ya beda. Bahasa mitos itu beda dengan bahasa mitos itu satu hal, bahasa moral itu hal lain, ilmiah itu hal lain lagi. Nah itu, jadi kita tidak bisa menganggap misalnya cerita Genesis kalau dalam Alkitab itu sebagai misalnya laporan setara dengan laporan ilmiah teori evolusi misalnya. Oh, itu dua genre berbahasa yang berbeda gitu. Seperti halnya kalau mau ekstrim lagi, bahasa doa itu kan bukan bahasa disertasi. Kira-kira kayak gitulah ya. Bahasa dongeng itu, bahasa dongeng Sang Kuryang itu kan bukan cerita mengenai tangkuban perahu gitu ya. Kalau kita mau tahu tangkuban perahu itu bagaimana, ya harus tanya ke geologi, ke meteorologi dan sebagainya gitu. Nah, itu kalau sains gitu. Bagaimana itu tercipta gunung tangkuban perahu. Tapi apakah itu berarti cerita Sang Kuryang yang menendang perahu terus terbalik itu bohong? Bukan. Itu ada tujuannya sendiri.
cerita itu penting untuk penanaman nilai dan membuka kesadaran orang tentang value. Ada macam-macam value. Persis seperti cerita wayang. Itu ya tidak bisa dilihat sebagai deskripsi ilmiah. Tapi di situ ada wisdom, ada kearifan, ada penanaman nilai. Misalnya kalau cerita Sang Kuryang. Hati-hati loh bahwa pada anak laki-laki, apalagi yang puber gitu, itu selalu bisa ada kecenderungan jatuh cinta pada ibunya. Yang kemudian itu kalau secara ilmiah dibahasnya oleh psikologi yang disebut Oedipus kompleks lah, apalah segala macam gitu ya. Tapi cerita Sang Kuryang itu penting untuk menanamkan kesadaran, menanamkan nilai. Tapi itu bukan sains memang, gitu ya. Jadi tidak bisa itu dipakai patokan untuk melihat, oh Gunung Tangkuban Perahu itu tadinya ditendang ya oleh itu. Dan Sang Kuryang itu di mana ya, di Pamanukan atau di Subang? Ya nggak penting juga itu, gitu. Karena alur ceritanya yang menjadi penting itu. Nah, masalahnya juga secara arkeologis ditemukan cerita penciptaan itu ternyata sebelumnya sudah merupakan mitos di Babylon, gitu kan ya. Yang sudah banyak beredar di Babylon jauh sebelumnya, gitu. Jadi siapa juga itu kan kita bisa bertanya kalau mau sok ilmiah gitu. Siapa juga yang menuliskannya di dalam kitab suci itu? Mitos ibarat tadi mitos Sang Kuryang itu. Tapi itu mitos penciptaan itu sudah beredar. Dan sebagaimana halnya mitos, kita tidak pernah tahu siapa yang menciptakannya kan. Itu udah beredar gitu aja. Dan itu ditularkan dari generasi ke generasi karena itu ada wisdom di situ. Karena ada kearifan, ada misteri kehidupan yang mendalam di situ yang mau disampaikan gitu, atau perlu diwaspadai, perlu dipahami kayak gitu-gitu. Ada fungsinya cerita itu, bukan bohong. Tapi jalur bahasanya, genre bahasanya ya berbeda. Itu bukan bahasa ilmiah sih ya, gitu. Nah, seringkali yang tumpang tindih yang membuat kita bingung adalah kita sendiri gitu, mau memperlakukan cerita itu sebagai laporan ilmiah ya, bukanlah gitu. Gitu. Kira-kira gitu, Pak Kurnia. Sekarang semoga rada nyambung. Prof, mohon izin bertanya, Prof. Sebentar, ini saya oke, Pak Fauzi. Ya. Ini dari Pak Budi. Seaneh apapun lingkaran hermeneutis itu, implikasi praktisnya adalah nasihat untuk tidak memutlakkan titik berdiri. Oke. Dan objektivisme. Tidak memutlakkan titik berdiri, subjektivisme, dan objektivisme, pemutlakan profil realitas atau fenomenal. Kita harus rajin dan sabar menyelenggarakan intersubjektivitas. Berendah hati memfasilitasi pengungkapan being. Bahkan pada saat penegakan hukum positif perlu kontekstualisasi partikular. Setuju, Pak Budi. Jadi yang bisa kita lakukan sebenarnya, memang sulit objektivitas itu. Tapi ya interaksi intersubjektif membandingkan dari tafsiran yang satu dengan tafsiran yang lain. Mana kira-kira yang lebih dalam gitu. Paling itu sih yang bisa kita lakukan ya. Karena kodrat kita ya memang dunia manusia memang tidak mutlak. Kang Fauzi? Hadir. Mohon izin bertanya. Saya ingin menanyakan. Halo, Prof. Kedengaran? Ya. Saya ingin menanyakan terkait tadi kata Prof bahwa di dalam tafsir itu ternyata ada juga berbagai kepentingan, Prof. Apalagi di musim pemilu yang akan kita datangi di 2024, setahun lagi atau setahun kurang lagi itu banyak tafsir-tafsir yang beredar pasti mengenai kepentingan, apalagi parpol kayak gitu kan, sering sekali disalahgunakan. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana memfilterisasi tafsir seperti termute, Kang Fauzi? Ya, halo. Okay. Ya. Yang ingin ditanyakan adalah bagaimana kita bisa menganalisis tafsir murni hasil dari pemikiran gitu seseorang dengan tafsir yang penuh kepentingan gitu. Filternya itu di mana gitu.
Yang kedua adalah tafsir juga kan, kata Prof itu kan berbagai latar belakang itu sudah di kepala kita sudah banyak informasi gitu. Kalau mungkin kata Nietzsche itu yang disebut dengan genealogi ya. Jadi seorang itu dibentuk hasil jernitasnya. Mungkin dulu dia seorang apa gitu kan, sehingga dibentuk sekarang menjadi seperti itu. Jadi ada hasil apa ya, kalau dalam agama Hindu Buddha itu kayak inkarnasi gitu kan. Nah itu membentuk pola pikir dia gitu kan. Kalau dia dulu memang guru, itu kenapa anaknya rata-rata menjadi guru gitu kan, dosen sama anak dosen. Jadi ada genealogi gitu, ada faktor gen gitu di sana. Yang saya ingin tanyakan bagaimana filter gitu, memfilter tafsir yang murni hasil pemikiran atau hasil ya yang lebih mendekati ke objektivitas gitu, itu bagaimana caranya? Yang kedua, saya ingin meremember kembali bahwa Profesor dulu ingin menceritakan tentang Hermes gitu, atau Nabi Idris, lupa mungkin belum diceritakan kembali gitu, Prof. Dan yang terakhir adalah kenapa manusia itu selalu apa namanya ya, melihat sesuatu itu simbol, kata tadi ansih atau apa gitu kan. Jadi tidak maknanya to gitu. Kalau melihat galon itu kenapa selalu air gitu. Tidak melihat galon sampai situ aja berhenti gitu kan. Jadi di sana penuh apa namanya? penuh subjektivitas gitu Prof. Ya, demikian yang saya ingin tanyakan gitu. Terima kasih Prof. Ya. Tapi tadi kalau Hermes memang detailnya saya harus cek lagi di cerita mitos Yunani. Cuman kalau dalam relevansinya dengan hermeneutik, di awal perkuliahan kita sebenarnya saya sudah cerita bahwa Hermes harus menyampaikan pesan dari dewa-dewa yang bertinggi. Kan dewa-dewa kalau di Yunani kan apa namanya, bertingkat-tingkat ya. Nah itu Hermes mesti menyampaikan kepada manusia pesan dewa gitu. Nah di situ ada problem. Menyampaikan itu ternyata akhirnya bisa menafsirkan, bisa menjelaskan, bisa apa kayak gitu ya. Problem itu sih sebenarnya yang penting kalau untuk hermeneutik sih, gitu. Kalau alur ceritanya sendiri, waduh saya harus cek ulang di buku mitologi Yunani. Lalu pertama tadi, ya dalam penafsiran tuh memang ada kepentingan dan itu semakin terasa, terutama sih di saat-saat pilpres itu ya. Bagaimana kita bisa memfilter kepentingan mana yang atau tafsiran mana yang lebih objektif. Sebenarnya itu problem kita semua di era medsos, bukan hanya kaitannya dengan kitab suci, bukan hanya kaitannya dengan pilpres. Di era media sosial sekarang ini itu yang terjadi gitu ya. Ketika semua orang ngomong, ketika semua orang punya mikrofon, yaitu gawai, yaitu HP kita. Nah, semua orang tiba-tiba bicara. Nah, kita juga tidak tahu mana hoax, mana yang beneran gitu. Itu sebabnya orang suka menyebutnya post-truth segala itu ya. Post-truth. Sekarang kebenaran itu sama sekali nggak jelas lagi. Akhirnya apa? Karena tentang sesuatu aja, selalu ada 1000 pendapat gitu, pro kontra. Gitu. Bahkan sesuatu yang jelas-jelas bagus misalnya gitu, ada aja yang kontra dan mencaci maki. Dan sebaliknya, sesuatu yang jelas-jelas buruk gitu, ada aja yang menyanjung-nyanjung. Itu di seluruh dunia ya. Di seluruh dunia sekarang itu sulit sekali memegang patokan gitu ya. Bagaimana? Ini palsu, hoax. Bahkan banyak kaum intelektual yang tidak mudah juga untuk membedakan itu sebenarnya hoax atau bukan hoax. Yang bisa kita lakukan kalau mau, memang membandingkan gitu ya, Kang Fauzan. Membanding-bandingkan info, membanding-bandingkan sumber berita, yang tadi istilahnya Pak Budi itu intersubjektif itu kayak gitu. Yes, memang itu juga terbatas. Kita membandingkan misalnya hanya dengan 3 atau 4 sumber berita. Makin banyak sebetulnya makin bagus. Kalau mau ngecek makin banyak sebenarnya makin bagus karena kita lantas bisa menemukan sesuatu. Nah, nalar kita maupun intuisi kita akan lama-lama akan menemukan apa namanya, ini yang ngaco sebetulnya yang mana kalau dibanding-bandingkan gitu ya. Ya caranya membandingkan sih, melacak sumber, membandingkan sumber, melacak apa namanya, cara pemberitaannya, cara dibahasakannya bagaimana itu gitu ya. Begitu. Zaman sekarang tuh kalau mau lebih ilmiah ada critical discourse analysis ya, CDA.
Itu memang salah satu cara juga untuk kalau mau lebih operasional lagi, CDA, Critical Discourse Analysis, Kang Fauzi, bisa dipelajari itu tuh untuk memfilter, untuk melihat sebenarnya yang mana sih kira-kira ini kalau membanding-bandingkan terus kita kritik itu yang mana gitu. Dan sebenarnya inti hermeneutika dari Habermas memang juga kritis ya. Intinya sih sebenarnya kritis aja, curiga aja gitu. Kritis itu artinya curiga. Ini pihak mana nih yang nulis nih? Pihak mana nih yang ngomong nih? Gitu kan. Terus kira-kira kepentingan apa nih? Nah itu yang dilacak dan dikritisi. Itu sebabnya hermeneutika Habermas juga disebut hermeneutic of suspicion. Lalu tadi karena ada pesawat, pertanyaan mengenai genealogi reinkarnasi itu nggak jelas. Gimana ya maksudnya, Kang Fauzi? Maksudnya bahwa seseorang itu pemikiran seseorang itu tidak luput dari genetika dia gitu, Prof. Jadi misalnya ya kalau dia guru gitu kan, pasti pemikirannya tentang guru. Kalau dia sufi, tafsirannya tentang sufi gitu kan. Kalau dia seorang penjahat, mungkin tafsirannya juga bisa jadi ke arah jahat gitu Prof. Jadi ya itu berarti tidak ada objektivitas di sana gitu. Jadi yang itu yang gimana gitu. Ya. Oke. Ya, itu juga salah satu faktor kodrat manusia ya, faktor genetis itu ya. Faktor genetis itu, kalau genealogis itu lain lagi. Genealogis sebetulnya istilah agak teknis untuk melihat sebenarnya wacana-wacana apa yang membentuk seseorang itu gitu kan ya. Tapi genetis juga sih. Keturunan itu juga termasuk sesuatu yang kodrati, yang mau tidak mau ikut menentukan penafsiran. Setuju. Tapi juga tadi pertanyaan terakhir itu yang kaitannya dengan simbol yang sudah terlanjur beredar gitu kan, kebiasaan, budaya. Dalam istilah teknis itu habitus ya. Habitus itu. Jadi kalau kita ngelihat galon itu bukan ngelihat galonnya, plastiknya gitu kan ya. Tapi entah itu ngelihat air atau apa isinya gitu ya. Atau bahkan lebih ekstrim lagi, kalau segala jenis air mineral itu cenderung awal-awalnya disebut aqua gitu, padahal aqua merek. Nah itu juga habitus kebiasaan dan yang beredar itu apa boleh buat juga membentuk kita. Nah yang dimaksud Heidegger tuh hal-hal seperti itu sih, meskipun istilah dia memang jadi berat, tapi maksudnya adalah konteks, terus khasanah yang ada di kepala kita, kebiasaan yang ada di kepala kita, simbol-simbol yang sudah terlanjur beredar, sebagainya, itu tuh bagaimanapun membentuk penafsiran kita, kira-kira gitu. Dan bagaimana memfilter, itu kaitannya dengan tadi, bagaimana kita menentukan yang otentik atau yang absolut atau yang murni, memang itu selalu susah. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah yang membandingkan. Maka istilahnya barangkali bukan otentik dan murni barangkali, karena susah lah kita menemukan itu. Bukan objektif murni, tapi barangkali mana yang diantara tafsiran itu paling mendalam, paling bisa dipercaya. Nah kayak gitulah kalau dari sudut kita. Paling relevan, kayak paling gitu ya. Jadi memang hermeneutika ala Heidegger ini menyadarkan kita betapa rapuhnya kita sebenarnya untuk bisa mengklaim sebagai objektif murni, sebagai mutlak. Yang mutlak apa? Tuhan kali. Nah, kalau dari sudut manusia tuh terlalu banyak unsur yang ikutan ya, menentukan penafsiran kita. Dan ditambah tadi kepentingan lah, simbol yang udah terlanjur biasa beredar lah. Susah. Jadi kenapa Heidegger ini menjadi begitu menentukan? Kenapa Heidegger itu menjadi begitu menentukan dalam gelombang pemikiran selanjutnya? Karena meskipun kesannya seakan-akan ontologis dan gitu, kayak bahasa mistik gitu, tapi sebenarnya dia itu menyeret kita pada realitas yang lebih konkret, pada konteks yang lebih realistis gitulah.
Dan orang menangkap itu sih, orang menangkap itu. Dan itu sebabnya pemikiran dia berkembang menjadi begitu banyak cabang. Apa yang dikembangkan oleh berbagai pemikir mutakhir yang lain seperti Alain Badiou, Giorgio Agamben, ada Slavoj Žižek, ada banyak sekali, Gadamer, Ricoeur. Hampir semua filsuf mutakhir sebetulnya praktis dipengaruhi oleh Heidegger. Bapak Ibu, sepertinya kita berhenti sekian dulu saja dulu. Semoga agak bisa ditangkap perubahan paradigmatik gitu. Memang ini levelnya paradigmatik, bukan sekedar metodis gitu ya. Bukan sekedar metodis, bukan sekedar epistemologis. Ini benar-benar paradigmatis, filosofis. Dan karena itu memang sangat menentukan pemikiran Heidegger. Terima kasih, tadi pertanyaan-pertanyaan menarik sekali dan membantu saya memperjelas atau mengaburkan malah, saya nggak tahu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kira saya pamit dulu. Ya, siap, Prof. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Atur nuhun, Prof.